Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Utari Anastasia Yoku, NIM 1611011037. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu pembimbing satu saya Pak Dr. Kadek Surenate MPD Kons, dan pembimbing dua saya Pak Prof. Dr. Ketut Darsane MPD Kons, yang telah memberikan kesempatan kepada saya kali ini untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul efektivitas konseling behavioral dengan teknik role playing untuk meningkatkan self nurturing siswa. Yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena saat ini di era globalisasi terdapat fenomena-fenomena yang menunjukkan adanya perbedaan pada tiap individu di sekolah, di mana saat ini sering muncul permasalahan di kalangan pelajar di sekolah, yaitu sering ditemui siswa yang masih belum paham tentang bagaimana dan seperti apa dirinya, di mana kurangnya pemahaman akan dirinya ini tentu bukanlah sesuatu yang baik. Selain dituntut untuk mampu memahami dirinya, siswa juga harus mampu memahami situasi yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, kuesioner, buku pribadi, dan buku harian yang telah disebarkan oleh peneliti dan dijawab oleh siswa, menunjukkan bahwa terdapat fenomena-fenomena seperti beberapa siswa yang menunjukkan karakter antara lain yaitu menyenangkan orang lain, membantu teman yang sedang kesusahan, dan bersifat simpati dan empati di lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada juga yang menunjukkan karakter seperti membuat orang lain sedih, menolak membantu teman yang kesusahan, dan bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungan dan teman sekitarnya, di mana fenomena-fenomena ini disebut dengan self-nurturance. Menurut Darsane tahun 2014, self-nurturance adalah suatu karakter yang berkaitan dengan menghibur teman, membantu teman yang sedang kesulitan, dan menunjukkan perilaku simpati dan empati terhadap lingkungan sekitarnya. Indikator yang terkait dengan self-nurturance yaitu yang pertama, menyenangkan hati orang lain, yang kedua menolong teman yang sedang kesulitan, dan yang ketiga menunjukkan simpati dan empati. Untuk model konseling yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu konseling behavioral dan teknik role playing, di mana menurut Watson dalam Rosjidan 1988, konseling behavioral adalah konseling yang dilakukan dengan pengkondisian sehingga terbentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang berguna bagi hidup individu. Sedangkan menurut Winkel 2004, konseling behavioral merupakan corak konseling yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku konseling. Yang selanjutnya yaitu teknik role playing. Winkel dan Hastuti 2006 dalam Putri 2019 mendefinisikan bahwa role playing yaitu sebuah kegiatan yang terdiri atas beberapa orang yang mengisi peran tertentu dan nantinya harus memainkan suatu adegan berkaitan dengan pergaulan sosial di mana terkandung persoalan yang harus diselesaikan. Sedangkan menurut selanjutnya yaitu untuk metode penelitian, desain yang digunakan dalam penelitian kali ini merupakan desain pretest, post-test, control group design. Sedangkan untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri Singaraja, SMA Negeri 4 Singaraja yang terdiri dari 11 kelas, yaitu 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, 10 MIPA 4, 10 MIPA 5, 10 MIPA 6, 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3, 10 BB 1, dan 10 BB 2. Sedangkan untuk sampel, metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Di dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama metode utama. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data tentang self-nurturing siswa, di mana untuk memperoleh data tersebut, maka peneliti menggunakan metode non-test, berupa instrumen kuesioner tentang self-nurturing siswa, baik pada pre-test maupun pada post-test. Yang kedua adalah metode komplementer atau metode pelengkap, di mana pada metode ini peneliti menggunakan buku harian dan hasil wawancara atau interview. Selanjutnya adalah metode analisis data. Pada penelitian ini dicari perbedaan pre-test dan post-test yang diambil dari penskoran kuesioner self-nurturing siswa dalam membandingkan skor awal dan skor akhir pre-test dan post-test, lalu akan diperoleh gain score. Nah, dari gain score itu akan dinormalisasikan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan dari skor pretest dan posttest. Selanjutnya adalah uji prasyarat analisis.
Peneliti menggunakan rumus T-Burning. Namun sebelum itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan uji T. Di antaranya yang pertama, uji normalitas sebaran data. Pengujian normalitas sebaran data dilakukan dengan cara membandingkan nilai Kolmogorov-Smirnov dan probabilitas dengan nilai signifikannya adalah 0,05. Untuk perhitungannya menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. Dan yang kedua adalah uji homogenitas varians. Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel yang diambil untuk kelompok eksperimen berasal dari variansi yang sama atau homogen, di mana di sini menggunakan uji F. Pada penelitian ini untuk memudahkan perhitungan juga akan digunakan program SPSS 16.0 for Windows. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis, di mana untuk mencapai tujuan ini maka data hasil penelitian dianalisis dengan statistik T-Burning. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas counseling behavioral dengan teknik role playing, maka akan digunakan rumus effect size. Sekian presentasi saya pada kali ini. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.